Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baca dahulu bahan Alkitab sebagai berikut. Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13.
Roh Kudus adalah roh yang kudus, kebalikannya roh jahat atau iblis. Roh Kudus adalah Allah sendiri, sebab Allah itu tak berbentuk, berupa roh, dan tidak kelihatan. Allah yang adalah roh dari sejak semula dan sampai selamanya. Sekalipun tidak kelihatan, tetapi roh Allah bisa kita rasakan, seperti angin yang bertiup tidak kelihatan tetapi terasa. Allah yang adalah roh menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Di dunia ini Yesus berkarya dan melayani dan mencapai puncaknya dengan menderita sengsara, disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dari surga Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta untuk menjadi penolong dan penghibur. Dari surga Yesus atau Allah berkarya sampai sekarang lewat Roh-Nya. Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu pribadi yang tunggal, tiga pribadi Allah dalam karyanya. Roh Allah telah lama bekerja dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dijumpai. Menjelang kematian, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke surga, Ia menjanjikan penolong bagi para murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada murid-muridnya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos, artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Dengan demikian, maka Roh Kudus menggantikan Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali ke surga untuk menolong dan menghibur. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang disebutnya juga sebagai penghibur. Apa artinya ini? Kalau kamu sedang sedih, bagaimana perasaan kamu? Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan galau. Perasaan itu biasanya akan segera hilang apabila kita berjumpa dengan teman atau sanak keluarga yang mampu menghibur, memberikan nasihat, dan menemani sampai akhirnya merasa kuat kembali. Penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk Roh Kudus diterjemahkan menjadi comforter dalam bahasa Inggris. Kata comfort, akar katanya comforter, berasal dari kata comfort atau menghibur. Dalam bahasa Latin, comforter berasal dari kata cum bersama-sama dan forte atau kekuatan. Comforter artinya penghibur. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen, yaitu datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat luar biasa. Di Asia, di Afrika, dan Amerika Latin, gereja-gereja baru tumbuh di mana-mana. Begitulah pengamatan yang ditemukan oleh Donald Miller, profesor bidang studi agama
di University of Southern California College yang meneliti lebih dari 20 negara di 4 benua. Menurut Miller, gerakan gereja-gereja Pentakosta memberikan dampak positif bagi para anggota gerejanya, khususnya mereka yang tadinya menghamburkan uang untuk mabuk-mabukan, kini mulai dapat menabung, dan hal itu membuat hidup mereka lebih baik dan sejahtera. Semua ini tentu tidak bisa terlepas dari peran Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus, roh penghiburan, inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.